Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Alifena Nafrianti dengan NIM 2510942028. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang energi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, energi ini terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama yaitu energi kinetik dan yang kedua energi potensial. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang muncul karena suatu benda itu bergerak. Energi kinetik dapat teman-teman lihat yaitu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Semakin cepat kecepatan suatu benda, dan semakin besar masanya, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Kalau energi kinetik ini kan muncul karena suatu benda itu bergerak. Nah, kalau energi potensial muncul karena posisi atau letak suatu benda. Energi potensial ini dapat dirumuskan dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi, semakin tinggi posisi suatu benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Sosyola Kurnia Pratama dengan NIM 2510942029. Dan kali ini aku bakal ngejelasin mengenai pengertian dari usaha dan juga rumus dari usaha. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu disebut sebagai upaya seseorang untuk mencapai sesuatu, ya kan? Tapi kalau di fisika, usaha itu bisa didefinisikan sebagai hasil kali dari perpindahan yang terjadi pada suatu benda tersebut dengan gaya yang terjadi pada suatu benda tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha itu dapat terjadi pada suatu benda adalah ketika benda tersebut punya gaya. Ketika bendanya nggak punya gaya, berarti usahanya sama dengan 0. Terus yang kedua, suatu benda tersebut bisa dikatakan punya usaha ketika benda tersebut mengalami perpindahan. Ketika benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka nilai usahanya juga sama dengan 0. Contoh implementasi usaha dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya aku sebutin satu ya. Misalnya ketika seorang mengangkat beban secara vertikal, berarti ke arah atas kan. Nah itu tuh bisa dikatakan terjadi usaha. Kenapa? Karena ada perpindahan benda dari sini yang dari bawah kita angkat benda tersebut ke arah atas. Terus terjadi juga gaya, yaitu gaya saat otot melawan gravitasi. Rumus usaha itu adalah W sama dengan F dikali S, di mana F itu adalah gaya yang bekerja pada satu benda tersebut, dan S adalah perpindahan dari benda tersebut. Perkenalkan, nama saya Sastara Mahabsari dengan NIM 2510942026. Usaha adalah bentuk transfer atau perubahan energi. Ketika kita sedang melakukan usaha pada suatu benda, artinya kita sedang mentransfer atau mengubah energi pada benda tersebut. Hal ini dijelaskan melalui teorema usaha dan energi, di mana W total atau usaha total sama dengan perubahan energi kinetiknya. Artinya, besar usaha yang kita lakukan pada suatu benda sama dengan besar perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Contoh sederhananya yaitu ketika kita sedang mengayuh sepeda. Dalam tubuh kita terdapat energi kimia yang berasal dari makanan. Nah, energi kimia ini diubah menjadi energi mekanik atau energi otot. Energi otot ini kita gunakan untuk memberikan usaha pada pedal sepeda yang menyebabkan sepeda ini bergerak. Nah, semakin besar usaha yang kita berikan pada pedal, maka semakin besar pula perubahan energi kinetiknya, yang menyebabkan semakin cepat pula sepeda itu bergerak. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan usaha dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Resa Vita Aryani dengan NIM 2510942025. Ini
ini aku akan melanjutkan penjelasan tentang materi usaha dan energi, yaitu penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Aku akan memberikan 2 contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat kita mengayuh sepeda, dan yang kedua yaitu saat kita mengangkat galon. Baiklah, mari kita bahas yaitu pada bagian pertama, saat mengayuh sepeda. Pada saat kita mengayuh sepeda, kita memberikan tekanan pada pedal sepeda atau kita memberikan gaya pada pedal sepeda, sehingga terjadilah perpindahan pada sepeda tersebut. Gaya yang kita berikan pada sepeda dan juga perpindahan yang terjadi, itulah yang disebut dengan usaha. Usaha yang kita lakukan itu memiliki energi gerak. Energi gerak juga disebut dengan energi kinetik. Energi gerak atau energi kinetik inilah yang menyebabkan sepeda melaju. Lalu pada saat kita menghentikan sepeda di jalan yang bergelombang atau lantai yang kasar, itu akan menyebabkan terjadinya gaya gesekan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ketika kita mengangkat galon. Ketika kita mengangkat galon, itu memerlukan usaha karena itu melawan gaya gravitasi bumi. Galon yang diangkat atau bergerak ke atas itu menghasilkan energi potensial, di mana energi yang tersimpan karena posisinya lebih tinggi. Energi potensial akan semakin besar jika galon yang diangkat semakin lebih tinggi. Nah, teman-teman, dari 2 contoh di atas ini kita bisa mengetahui bahwa usaha itu berkaitan dengan gaya dan perpindahan, sedangkan energi adalah hasil dari usaha tersebut. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari pun yang sederhana, itu penerapan konsep fisika sudah ada. Sekian pembahasan dari saya tentang penerapan usaha dan energi. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nyata Torik dengan NIM 2511094. Kali ini saya bakal membahas soal contoh-contoh soal yang terdapat pada presentasi kelompok saya. Oke teman-teman, ini merupakan contoh-contoh soal yang telah kami dapatkan dan kami jadikan PPT. Dan ini bakal saya jelaskan bagaimana cara mencarinya. Yang pertama itu adalah contoh 1, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat sebuah balok dengan massa M berada pada bidang datar. Balok tersebut ditarik dengan gaya F sebesar 30N ke kanan. Berarti F itu adalah 30 guys. F dengan 30N. Lalu jika berpindah sejauh 50 cm, hitunglah usaha dilakukan oleh gaya tersebut. Berarti S-nya itu adalah 50 cm. Berarti dari sini itu 50. Tetapi sebelum itu kita harus jadikan ini ke meter, yang dimana jadinya itu adalah 0,5 meter, ya kan? Habis itu yang ditanya itu adalah usaha. Di sini kita tahu bahwa usaha itu ini adalah F kali S. Dia tinggal kita masukin saja, itu 30 kali 0,5 jadinya adalah 15 Joule. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah balok ditarik dengan F120. Kita bikin dulu F120N. Ini bisa juga kita lihat kalau mau lihat visualisasinya. Ditarik sama F. Terus juga membentuk sudut 37 derajat. 37 derajat terhadap arah horizontal. Kalau horizontal itu kita pakai cos. Kalau kita pakai yang sebaliknya. Seperti diakan gambar di bawah berikut ini. Jika balok bergeser sejauh 10 m, S-nya itu adalah 10. Jadi tidak perlu kita ganti lagi atau kita
melakukan usaha. Tanya W. Oke, ini langsung saja sama seperti tadi. Jadi W itu sama dengan F kali S. Cuman di sini ada diketahui theta dan juga sudutnya, sudut horizontal ya. Jadi kita bikin jadi itu cos 37 derajat. Oke, kita lanjut. F-nya itu 120 dikali dengan S-nya 10. Terus cos 37 itu 4/5. Jadi maka hasilnya 240, jadi 960 joule. Lanjut, benda dengan masanya itu 10 kilogram, 10 kilo, hendak digeser melalui bidang-bidang miring ini yang licin seperti gambar berikut. Tentukan usaha. Oke, 10 kilo. Ini S-nya 9 theta 37 derajat. Yang ditanya itu adalah W. Ya, M yang ditanya itu adalah W. Langsung saja. Langsung saja W sama dengan karena dia ada M, jadi ini kita kemungkinan kita pakai itu adalah EP. Apa itu EP? Energi potensial, yang dimana kita menggunakan massa gravitasi dan ketinggian. Sini kita bisa dapat lihat, kita lihat itu yang pertama itu dia ketinggiannya itu di 10, terus yang di bawah itu adalah 0. Jadi kita bisa bikin delta H 10 kurang 0. Jadi kita delta EP sama dengan M nya 10. Di sini kita pakai gravitasinya 10 kali dengan 10. Lalu kita pakai, karena dia miring, itu kita pakai sin 37 derajat. Sin 37 derajat, yang dimana itu jadinya 10 kali 10 kali 10 kali 3/5, itu 600 joule. Jadi ini tuh kita pakai MGS sin 37. Ini juga bisa. Jadi M-nya itu dari masanya, G itu gravitasi, dia nurun,
karena kita nggak tahu berapa ketinggiannya, mungkin kita bisa pakai perpindahannya itu S, lalu kita pakai deh sin 37 derajat karena dia bidang miring, lalu baru deh kita bisa dapat jawabannya ini 600 joule. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, usaha dalam fisika itu adalah gaya yang menghasilkan perpindahan pada suatu benda. Sedangkan energi ini adalah kemampuan suatu benda itu untuk melakukan usaha. Usaha sama energi ini adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan teman-teman. Usaha adalah proses energi diubah, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan tersebut. Mungkin sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.